Hei ibu bapak, Ibu bapak, ibu bapak, yuk kita bangun. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, yuk kita bangun. Yuk kita sahur, yuk kita sahur. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, yuk kita bangun. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, yuk kita bangun. Yuk kita sahur, yuk kita sahur. Bulan Ramadan, bulan mulia, marilah semua kita puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, marilah semua kita puasa. Yuk kita sahur sekeluarga supaya esok kuat bekerja. Yuk kita sahur sekeluarga supaya esok kuat bekerja. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, yuk kita bangun. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, yuk kita bangun. Yuk kita sahur, yuk kita sahur. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang di belakang nih belum jawab semua deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Alhamdulillah. Baik pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi ya di sahur kita yang ketiga ya, Ya, Ustadz. betul. Alhamdulillah. Dan apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pendengar di mana saja Anda berada, masih dengan saya Rida dan juga Ustadz Alvan. Dan di sini juga sudah ada adik-adik yang cantik dan juga ganteng-ganteng nih. Iya betul. Ada grup Rebana dari mana nih Ustadz? Grup Rebana dari Dari Asyauki An-Nabawi Darul Furqan. Terus kalau yang cantik-cantik ini dari mana nih Ustadz? Santriwati Markas Ahlul Quran. Oke, udah pada sahur? Sudah, kok lemes banget berarti sih? belum. Belum nih Belum kayaknya. berarti. Udah pada sahur? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang udah bolong puasanya? Belum. Iya, jangan bolong ya, jangan sampai kecuali yang cewek-cewek ya. Ya. Baik pendengar di mana saja Anda berada ya. Kembali lagi di acara sahur bersama Ustadz Alvan dan juga Rida, di mana kita nantinya akan menemani pendengar baik itu yang berada di rumah maupun di masjid dan juga di mana aja Ya, selama betul. 30 menit ke depan. Baik Ustadz, untuk sahur kita yang ketiga ini kita akan membawakan apa nih Ustadz topiknya? Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Oke, dan pendengar di mana saja Anda berada, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya, silahkan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna sihatan wal afiyatan fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin habibir rahman sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ya ahlal jinan. Hadirin hadirat, teman-teman yang membersamai kami di sahur bareng RRI, terkhusus grup hadroh dari Asyauki An-Nabawi Darul Furqan yang baru saja membangunkan para jamaah yang masih tidur di rumah atau mungkin dimanapun berada, insya Allah dengan hadroh yang dilantunkan, dengan qasidah yang dilantunkan, kita semua bisa bangun di waktu yang berkah ini. Dan juga terima kasih atas santriwati Markas Ahlul Quran yang telah hadir pada sahur yang ketiga. Alhamdulillah.
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang Allah berikan kepada kita di awal-awal Ramadan. Sebab memang kata ulama bahwa di awal Ramadan sampai ke 10 Ramadan itu dicucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah letakkan di 10 pertama bulan Ramadan. Saking kasih sayangnya Allah kepada umatnya, coba tengok di tempat-tempat ibadah, masjid, musalla dan dimanapun itu, bila mana 1 Ramadan sampai 10 Ramadan pasti masjid akan penuh diisi oleh jemaah. Betul? Iya, benar Ustadz. Tarawih yang tadi malam penuh. Alhamdulillah. Ya. Coba nanti tengok perbedaan di tanggal 20 Ramadan. Coba nanti tengok perbedaan di tanggal 25 Ramadan. Coba nanti tengok perbedaan pokoknya di atas-atas atau penghujung daripada bulan suci Ramadan. Bisa jadi 1/4 atau sebagian jamaah sudah menghilang entah kemana. Iya. Karena yang mendapat rahmat Allah banyak, alhamdulillah. Namun yang mendapatkan ampunan Allah masih disaring daripada yang mendapat rahmat Allah. Jadi 10 pertengahan daripada bulan Ramadan itu dikatakan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita semangat di awal Ramadan, semangat kita sahur, semangat kita berpuasa, semangat kita sholat tarawih, pokoknya semangat di dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya di awal-awal Ramadan, jangan hilangkan semangat itu sampai habis bulan Ramadan. Jangan kendor semangat tersebut sampai akhir bulan Ramadan, agar betul-betul kita mendapatkan yang namanya Idul Fitri. Karena di 10 awal ada kasih sayang Allah, di 10 pertengahan ada Allah simpan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang dapat rahmat Allah banyak, yang dapat kasih sayang Allah banyak, tapi yang dapat ampunan Allah mungkin bisa jadi disaring dari yang mendapatkan rahmat Allah. Kemudian 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan ini yang paling berat, karena itqun minan nar, ada pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibagi-bagi di antara 30 hari bulan Ramadan ini, 10 pertama Allah kasih rahmatnya, Allah kasih sayangnya. Sebab dengan kasih sayang Allah lah kita semua masuk dalam keridhaan Allah, sehingga bisa masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kalimat-kalimat yang dikelilingi oleh umat muslim, semuanya ada kalimat kasih sayang. Kalau kita ketemu, apa yang kita bilang? Kalau kita saling ketemu antar muslim dengan muslim, Assalamualaikum. Artinya adalah keselamatan untuk kita. Dijawab adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rahmat Allah masuk di dalam jawaban daripada salam. Sebab yang paling inti daripada semua ibadah kita adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya banyak didoakan orang tua, kalimatnya bagaimana? Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampunilah aku, kemudian kasih sayangilah aku. Jadi setelah Allah ampuni kita, kita minta kasih sayang dari Allah. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Apabila makhluk kita sudah minta maaf, mungkin kasih sayangnya tidak seperti yang dulu kala. Yang dulu kala mungkin saling kasih sayang, saling berbagi, saling peduli. Bila mana ada satu masalah di dalam persaudaraannya, ada satu masalah di dalam persahabatannya, mungkin sudah minta maaf, tapi rasa kasih sayang itu tidak akan kembali seperti semula. Betul? Yang dahulunya sama-sama terus, yang dahulunya kasih sayang terus sesama saudara-saudari muslim, akhirnya timbul satu masalah dan problem, tiba-tiba minta maaflah atau saling memaafkan, namun rasa kasih sayang itu tidak seperti yang awal dirasakan. Begitulah bedanya umat atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala setelah Allah ampuni kita, Allah berikan kasih sayang kepada kita. Itulah yang dikatakan innallaha ghafurur, Allah maha pengampun, dan juga Allah maha kasih sayang. Karena kasih sayang adalah besar. Sehebat-hebat ibadahnya kita, solat kita banyak, puasa kita banyak, haji kita banyak, sodako kita banyak, namun bila mana tidak ada rahmat Allah, maka tidak akan diizinkan kaki ini melangkah menuju surga Allah. Tidak akan diizinkan. Maka daripada itu jangan bangga kita punya solat banyak,
Jangan bangga puasanya banyak, jangan bangga sodakohnya banyak, jangan bangga infaknya banyak, jangan bangga wakafnya banyak. Sebab bila mana daripada amalan-amalan yang besar kita laksanakan, bila timbul rasa sombong dan rasa ria, amalan tersebut habis seperti api membakar kayu. Cepat tidak api membakar kayu? Cepat. Bila mana kita sombong dengan amalan-amalan kita, bila mana kita ria dengan amalan-amalan kita, kita bangga diri dengan amalan-amalan kita, maka itu amalan akan habis dimakan sama dengan habisnya kayu dimakan oleh api yang membakar. Maka daripada itu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, perlu kita perhatikan amalan-amalan yang besar dan amalan-amalan yang kecil. Amalan yang besar kita lakukan dan laksanakan, alhamdulillah. Namun jangan remehkan amalan yang kecil. Bisa jadi amalan yang kecil yang mendorong kita masuk ke dalam surga. Karena begini, kalau kita lakukan amalan yang kecil, pasti dampak efeknya keikhlasan dan ketulusan itu akan lebih besar ketimbang kita melaksanakan amalan yang besar. Dampak efek keikhlasan dan ketulusan mungkin akan kecil. Saya ulangi, bila mana kita melakukan amalan yang besar, bisa jadi dampak dan efeknya menjadi keikhlasan dan ketulusan yang sedikit. Namun bila mana kita mengamalkan amalan yang sedikit, dampak efeknya akan terjerumus ke dalam ikhlas dan tulus kita mengamalkan amalan tersebut. Maka daripada itu, jangan pernah meremehkan daripada hal-hal yang kecil. Contoh daripada hal yang kecil adalah kebahagiaan orang yang berpuasa. Jadi ada dua kebahagiaan yang didapat oleh orang yang berpuasa. Tapi kami tanya dulu, apakah yang hadir bersama kami di studio RR ini masih puasa? Masih puasa? Oh, saya belum, karena belum imsak. Sudah puasa? Ya belum ya. Nanti imsak ya, azan baru puasa. Jadi ada yang bertanya begini, bagaimana kalau kita makan di waktu imsak, masih boleh enggak? Kira-kira sudah imsak nih, ayam sudah berkokok di Radio Republik Indonesia, kira-kira masih bisa makan enggak? Masih. Lalu di mana batasnya orang menahan makan dan minum? Ayo, santriwati. Batas orang menahan makan dan minum ya dikatakan pada azan berkumandang. Pada saat azan berkumandang di lafaz yang mana? Apakah lafaz Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, atau selesai la ilaha illallah ya baru kita berhenti makan. Jadi ketika azan masih boleh tuh minum-minum, masih boleh tuh makan-makan. Ulama mengatakan bahwa batas kita menahan rasa lapar dan rasa haus atau makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita, batasnya ada di lafaz kalimat azan yang berkumandang di kalimat hayya 'alas shalah. Jadi kalau kita lagi makan ya, begitu selesai makan langsung azan ya, berarti masih bisa minum. Karena kasihan orang habis makan tidak minum, kasihan. Jadi selesai makan kalau sudah azan ya, masih boleh minum, silakan minum. Namun bila mana sudah ada kalimat hayya 'alas shalah di azan yang berkumandang, maka hentikan makan dan minum. Sebab sudah masuk yang namanya waktu berpuasa. Bisa dimengerti insyaallah ya. Iya. Kemudian ya, di dalam sahur yang kita laksanakan terdapat keberkahan yang begitu besar, sekalipun hanya air yang kita minum. Jadi kebahagiaan yang kita dapat adalah ya, apabila telah kita sahur, kita berpuasa, kebahagiaan yang pertama kita dapat di dunia apabila kita berbuka puasa. Betul. Yang dahulunya azan asar itu tidak ditunggu-tunggu, ketika berpuasa azan asar ditunggu-tunggu. Betul. Sekali, kapan ya, asar ini ya? Kapan maghrib ini ya? Terkadang duduk-duduk dalam rumah lihat jam, oh 2 jam lagi. Dihitung. Oh 3 jam lagi. 4 jam lagi. Ya, bolehkah menghitung jam seperti itu? Boleh. Tapi ditakutkan dan disayangkan puasanya jadi makruh. Ya, jadi sibukkan waktu-waktu puasa kita dalam kesibukan mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, yang berstatus santri dan santriwati sudah punya program. Baca Quran, hafal Quran sore hari,
hafal Quran subuh. Jadi untuk yang di rumah, pendengar dimanapun Anda berada, bisa memprogramkan pun sama dengan yang diprogramkan santri dan santriwati, boleh. Jadi yang mau baca Al-Quran ba'da subuh, alhamdulillah. Yang mau baca Quran ba'da asar sambil menunggu daripada berbuka puasa, alhamdulillah. Ketimbang menghitung jam, aduh 2 jam lagi, 3 jam lagi, ketimbang daripada menghitung-hitung jam sehingga puasa bisa makruh, maka sibukkan diri kita di dalam berpuasa dengan amalan amaliyah yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebahagiaan yang pertama didapatkan oleh orang yang berpuasa adalah ketika berbuka puasa. Jadi ketika berbuka puasa, disitulah kebahagiaan yang pertama didapatkan oleh orang yang buka puasa. Makanya sunnah dicepatkan. Sunnah di awal-awal. Jadi kalau sudah azan, Allahu Akbar, makan. Tapi begini, kalau kita dengar di RRI, kan biasa diputar di RRI, asyhadu alla ilaha illallah, sampai seterusnya. Terus ada kalimat begini, marilah kita berbuka puasa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah boleh buka belum? Atau tunggu azan? Ya, sudah boleh buka. Jadi ketika ada kalimat marilah kita berbuka puasa dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sudah bisa minum. Ya, adapun jika ragu maka tunggu azan. Karena kalau kita tunggu azan terkadang beduk itu lama di tokinya. Ya, yang lain saudara-saudara kita punya es buah sudah habis, ya kita masih tunggu beduk dung ay lama ini, ya. Jadi ketika diucap Bismillahirrahmanirrahim sudah boleh minum dan makan. Jadi kalau berbuka puasa itu di awal-awalkan, dicepat-cepatkan, sebab itu adalah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Terus ya, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan tersebut? Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kebahagiaan yang kedua yang didapatkan oleh orang berpuasa. Yang kedua kebahagiaannya didapatkan bukan di dunia, tapi didapatkan di akhirat. Jadi di akhirat itu kebahagiaan ya yang kedua. Apa kebahagiaan yang kedua di akhirat? Inda liqa'i rabbih. Ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang kita dapatkan apabila kita berpuasa. Jadi ada dua kebahagiaan yang didapatkan. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Maka daripada itu jangan pernah sia-siakan bulan puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan yang dahulunya di Ramadan tahun lalu bolong-bolong, insya Allah ditambal di bulan ini. Yang dahulunya mungkin masih ada yang buka puasa diam-diam, ya, atau disebut dengan bucok, ya, buka coko-coko atau buka diam-diam, ya, lagi ambil wudhu, ya, kumur-kumur 3 kali, yang 3-nya masuk ke dalam mulut, ya, nah, sikat gigi. Ya, kumur-kumur yang terakhir ditelan. Nah, jadi yang buka secara diam-diam ya itu sudah bisa ditambal di Ramadan tahun ini. Sebab kita tidak tahu semua umur kita sampai tidak di Ramadan tahun depan. Bila mana Allah menghendaki umur kita hanya tepat pada Ramadan tahun ini, tidak mendapatkan Ramadan tahun depan, maka perbagus amalan amalia kita di Ramadan tahun ini. Insya Allah ya, itulah yang dikatakan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Itulah dua kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Dan buat adik-adik nih, setelah mendengar tausiah dari Ustadz, mungkin ada yang mau bertanya? Oke, ada. Dengan siapa? Boleh kenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya mau bertanya, bagaimana Ya, cara mendapatkan kebahagiaan tersebut? Baik, terima kasih ya Alia sudah bertanya. Silahkan Ustadz dijawab. Ya, jadi cara mendapatkan kebahagiaan tersebut, yang pertama, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan yang pertama yaitu di dunia. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, ada hal-hal yang sunnah yang terdapat di dalam berbuka puasa. Salah satunya adalah awali buka puasa dengan makan yang manis. Kalau Rasulullah biasa diawali dengan kurma, 3 kurma, baru kemudian dilanjut dengan makanan yang lainnya. Ya. Lalu kemudian apabila tidak punya kurma, ya mungkin tidak punya kurma. Jadi jangan sampai begini ya, beli motor bisa, beli kuota bisa, beli baju lebaran bisa, beli kurma yang 35.000 enggak bisa.
Ya, padahal sunnah daripada kurma ini hebat sekali. Sampai-sampai dikatakan bahwa bila mana orang tuh rajin makan kurma di pagi 3 kali, ya, kemudian nanti di malam 3 kali dia makan terus akan menambah IQ-nya. Itu. Jadi saking hebatnya makan kurma ini, ya, sampai-sampai dikatakan seperti itu. Jadi yang merasa lambat-lambat menghafal, ya, yang merasa tajwidnya masih kurang benar, ya, yang ketika baca Quran masih terbata-bata, maka ditolong dan dibantu dengan perantara kurma sebagai sunnah Nabi Muhammad. Jadi boleh, silahkan beli, ya. Kami tidak tertuju untuk mempromosikan kurma, ya, tapi kami hanya sampaikan bahwa kurma itu sunnah dimakan, ya. Dan kurma itu terbagi menjadi macam-macam. Ada rutop, ada ajwa, ada kurma madu, ya, ada kurma sukar, kurma gula. Dan tergantung yang makan. Sukanya kurma madu ya kurma madu. Tapi yang Rasulullah makan yang afdal adalah kurma ajwa, ya, yang hitam, begitu hitam. Tapi kalau saya pribadi, ya, ketika kami sudah mencoba semua kurma itu ketika di pesantren waktu itu, ternyata yang paling nikmat dimakan adalah kurma madu. Ya, dia itu bulat bentuknya, tapi ketika dimakan kenyal-kenyal, nikmat rasanya. Ya, jadi yang belum pernah coba, ya, pulang dari sahur ini, ya, nanti sore pergi apa itu biasa ngabuburit, ya, daripada ngabuburit jalan tidak jelas, mending jalan cari kurma, ya, bisa ini insya Allah. Jadi yang pertama, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama adalah terapkan sunnah pada kebahagiaan yang pertama, yaitu berbuka di awal waktu menjadi kebahagiaan pertama, yaitu buka dengan sunnah Rasulullah, yaitu makan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka boleh diganti dengan air putih. Jangan karena di depan itu, ya, air minum, ya, air putih, air bening, ya. Jangan karena di depan itu sudah ada sirup, sudah ada cendol, sudah ada es buah, sudah ada es pisang hijau, sudah ada es teler, sudah ada es, semuanya es sudah ada situ, yang dia hantam langsung es-es yang berwarna. Jangan, ya. Amalkan dulu sunnah-sunnah Rasulullah biar kita mendapatkan kebahagiaan yang pertama. Jadi sebelum antum semua atau para hadirin hadirat yang hadir bersama kami dan pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita makan makanan kue-kue yang lainnya atau ada yang buka puasa langsung dengan nasi, ya, maka awali dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, awali dengan air putih, ya, atau air bening atau air minum. Itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan yang kedua, yaitu bertemu Allah ketika nanti di akhirat, adalah jaga puasa kita. Bagaimana cara menjaga puasa kita? Yang pertama dengan rasa sabar. Sabar bila dicaci, sabar bila dimaki. Karena apabila kita marah, puasa kita jadi makruh. Ketika kita marah dalam berpuasa, ya, puasa kita jadi makruh. Makanya Rasulullah mensunnahkan apabila ada orang yang cari gara kita dalam keadaan berpuasa, Rasulullah katakan bahwa katakan kul inni shaim. Katakan kepada mereka yang mengganggu bahwa saya puasa, jangan ganggu saya. Ya, boleh. Tapi kalau orang tidak ganggu, enggak usah bilang begitu. Akibatnya riak nanti, sombong nanti, bangga diri nanti. Orang tidak ganggu, kamu datang duduk sampingnya, kamu katakan, sob, saya berpuasa. Jangan ganggu ya, jangan. Nanti dia ganggunya sudah parah, sudah menyakiti hati sehingga timbul amarah yang begitu besar, baru kemudian katakan, maaf, saya berpuasa, tolong jangan ganggu saya. Jadi untuk mendapatkan kesempurnaan puasa dan kebahagiaan yang kedua adalah jaga puasa kita, salah satunya dengan rasa sabar. Bisa dimengerti insya Allah? Ya, demikian. Baik, sudah dimengerti ya. Oke, nah yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, boleh. Ya, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Indah. Saya ingin bertanya, apa rahasia? Malu-malu nih si Indah. Ya, silakan. Apa rahasia? Di balik kebahagiaan tersebut. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Indah, meskipun sedikit grogi nih. Silakan Ustadz dijawab. Ya, jadi rahasia di dalam kebahagiaan yang tadi kami jelaskan banyak. Salah satunya begini. Apabila kita buka puasa tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, contohnya yang di depan pisang hijau, langsung pisang hijau yang dihantam, maka lambung yang ada di dalam sini otomatis kaget. Akhirnya timbullah mual rasanya, sakit perut rasanya. Sudah sakit perut, begitu diajak sholat maghrib sudah malas rasanya. Begitu mau diajak sholat tarawih sudah tidur orangnya.
Waduh. Maka daripada itu rahasianya kenapa Rasulullah suruh kita buka puasa dengan yang ringan-ringan dulu, kurma baru air biar kita tidak malas. Sebab kalau terlalu kenyang itu bisa malas. Kalau terlalu lapar juga bisa malas. Jadi diimbangi. Makanya kata Rasulullah SAW, sebelum lapar makan, sebelum kenyang berhenti. Itu obat sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi rahasia yang pertama ya, yang terletak di dalam sunnah Rasulullah SAW adalah kesehatan yang ada di dalam tubuh dan diri kita. Karena berpuasa itu tujuannya juga salah satunya untuk sehat. Jadi orang yang puasa itu pasti sehat. Jadi kalau ada yang berpuasa sakit, tanyakan puasanya. Kalau ada yang berpuasa sakit, tanyakan apa dia pakai berbuka, apa dia pakai bersahur. Itu rahasia yang pertama. Kemudian rahasia yang kedua, ya, kenapa kita harus sabar menjalani puasa tersebut? Karena begini, dikatakan bahwa setiap sesuatu itu punya pintu. RRI punya pintu enggak? Punya. Rumah kalian semua punya pintu? Yang hadir di rumahnya masing-masing ini para pendengar punya pintu? Punya. Tidak ada yang tidak punya pintu. Semua ada pintu. Sekalipun hati punya pintu yang biasa disebut dengan pintu hati. Betul? Ya. Jadi bila mana setiap sesuatu itu ada pintu, maka pintu daripada ibadah juga ada. Apa pintu daripada ibadah? Pintu daripada ibadah adalah puasa. Karena yang bisa menyempurnakan iman adalah puasa. Karena puasa 1/4 daripada keimanan. Karena 1/2 dari keimanan itu rasa sabar. Karena orang yang berpuasa dituntut untuk sabar, berarti dia sudah menjalankan sebagian daripada rasa sabar. Sedangkan rasa sabar sebagian daripada keimanan. Berarti orang yang sabar dalam keadaan berpuasa, insya Allah dia telah menjalankan kesempurnaan imannya. Itu rahasia dibalik kebahagiaan tersebut. Bisa difahami insya Allah. Bisa. Baik, Indah, sudah dimengerti ya? Oke. Dan mendengar di mana saja Anda berada, masih sahur bareng ya bersama Ya, Ustadz betul. Alvan dan juga Rida. Karena sudah waktunya juga nih Ustadz. Iya. Jadi kita juga udah harus pamit ya. Namun sebelum kita menutup acara sahur kita yang ketiga ini Ustadz, adakah penutupan seperti kemarin-kemarin? Oh iya boleh ya. Bersolawat ya Ustadz? Ya. Adakah sholat seperti kemarin Ustadz? Kita bawa komarun aja ya. Baik. Tim Hadroh Rebana siap? Ya. Yang lain mengikuti ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qamarun, qamarun, qamarun sinnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sinnan nabi, wa jamil. Qamarun, qamarun sidana nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidana nabi, wa jamil. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya kita sudah sampai ya Ustadz di penghujung acara kita Ya, betul. pada sahur bareng Ustadz Alvan dan juga Rida di edisi sahur ketiga ini. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, apabila saya selaku pembawa acara dan juga Ustadz Alvan, apabila kita semua di sini terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.